di lapangan itu ada lomba yang ikut suami istri. Jadi di antara aktivitas lombanya suami gendong istri, Ustaz. Nah, ini kan kayaknya bersyukurlah suami-suami yang istrinya bobotnya dan seterusnya gitu kan sesuai dengan ukuran lomba gitu. Nah, apakah yang semacam ini dibolehkan, Ustaz? Bahkan ada juga selain gendong, Ustaz, biasanya ini suami ini istri di tengah-tengahnya balon. Hmm. Pokoknya gimana caranya mereka bisa pecahkan balon itu berdua sambil mungkin berpelukan dan yang lain. Nah, apakah lomba seperti ini kalau di masyarakat itu menarik, Ustaz? Karena Hmm. memang menghibur, lucu. Ada kadang itu pas digendong istrinya gelempang atau suaminya tidak kuat. Nah, kalau ada lomba seperti itu kira-kira gimana, Ustaz? Kita ikut atau bagaimana? Ya memang kalau kemudian lombanya itu melibatkan wanita, memang seharusnya itu dilakukan di tempat tertutup. Karena apalagi lomba yang membutuhkan banyak gerak, seperti berlari, atau lomba voli, dan seterusnya. Agar jangan sampai wanita itu jadi bahan tontonan lelaki. Gitu. Berkaitan lomba suami istri. Nabi SAW pernah lomba dengan Aisyah. Beliau berlomba dengan Aisyah. Ya tentu saja dalam situasi yang tidak disaksikan oleh para sahabat. Jadi ketika itu beliau pulang safar bersama rombongan. Kemudian Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat, silahkan kalian duluan. Akhirnya rombongan duluan berangkat. Sudah sampai kira-kira sudah agak jauh antara beliau dengan rombongan. Nabi SAW berdua dengan Aisyah. Kemudian Nabi SAW lomba dengan Aisyah. Dan itu terjadi 2 kali. Nah, bisa nggak sih seperti ini terus kita terapkan dalam kehidupan sekarang, seperti lomba gendong istri dan seterusnya? Sah-sah saja, tapi jangan dilihat orang. Gitu. Karena tentu saja suasana seperti ini kan yang kita khawatirkan, misalnya sampai tersingkap auratnya, kemudian lekuk badannya terlihat dan seterusnya. Dan hal-hal yang mungkin kurang begitu pantas untuk dilihat orang, tidak selayaknya untuk ditampakkan di depan umum. Kita punya harga diri, kehormatan yang perlu untuk kita jaga. Berikut ini adalah suara kajian Ustadz Ami Nurbaits. Terima kasih. Di Indonesia itu ketika bulan Agustus ada beragam lomba yang dilakukan, Ustaz, dalam rangka memperingati hari kemerdekaan dan juga mengungkapkan rasa syukur, Ustaz. Dan kalau kita perhatikan itu jenis lomba yang dilakukan masyarakat sangat beragam, berinovatif. Bahkan, Ustaz, ya, kalau lomba makan kerupuk, lomba panjat pinang, lomba mungkin pukul bantal, lomba tarik tambang, itu yang mungkin masih biasa. Tapi ada juga yang sampai melibatkan suami istri, Ustaz. Lomba gendong istri, atau mungkin lomba geret istri, atau pokoknya suami istri dilibatkan untuk berpartisipasi dalam lomba. Nah, sebenarnya dalam Islam itu, Ustaz, ada nggak kayak batasan atau aturan yang menjelaskan, oh ini lomba boleh, yang ini lomba tidak boleh. Dan kalau mungkin ditarik lebih jauh, Ustaz, di zaman Nabi ada nggak kayak dulu dilakukan nih lomba-lomba seperti tadi mungkin ya, makan kerupuk atau yang lain. Bagaimana pandangan Islam mengenai lomba ini sendiri, Ustaz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau kita bertanya apakah ada lomba di zaman Nabi SAW, jawabannya ada banyak riwayat tentang perlombaan di masa Rasulullah SAW. Di antaranya riwayat yang disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah melombakan kuda antara kuda yang udmirat dan kuda yang lam tudmar. Kuda yang sudah dilakukan udmirat, yang diidmar, itu adalah kuda yang dia dikasih makan banyak, digemukkan, kemudian setelah itu dikuruskan biar kuat ototnya. Sedangkan yang tidak diidmar, berarti tidak diperlakukan seperti itu. Ibnu Umar menceritakan bahwa Nabi SAW memperlombakan kuda yang sudah diidmar untuk melakukan pacuan antara hafiyah sampai thaniyatul wada. Sedangkan yang tidak diidmar diperlombakan antara thaniyatul wada sampai Masjid Bani Zuraik. Jaraknya berapa? Wallahu a'lam, yang jelas ini adalah lomba pacuan kuda. Dan ini menunjukkan bahwasanya praktek lomba di zaman Nabi SAW sudah menjadi hal yang biasa. Bahkan hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim.
Dan tentu saja itu hal yang ma'ruf di kalangan para sahabat. Karena biasanya lomba kan pesertanya banyak. Sehingga kalau ditanya apakah ada, jawabannya ada. Demikian pula Nabi SAW pernah bergulat dengan seorang sahabat namanya Rukanah. Dan awalnya Rukanah itu berhasil mengalahkan Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu Nabi SAW berhasil mengalahkan Rukanah. Dan dari situ kemudian Rukanah masuk Islam. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya lomba gulat itu pernah dilakukan di zaman Nabi SAW. Dan Nabi SAW juga memberikan panduan tentang tidak boleh ada taruhan dalam lomba kecuali ketika lomba itu mendukung praktek jihad fisabilillah. Di kampung lain Ustaz ya, kalau ini tadi kampung tertentu, ini kampung yang lain kita bicara. Itu pemuda desanya kreatif Ustaz. Jadi mereka sudah tidak mengandalkan iuran lagi, tapi mereka datangi itu para pemilik usaha, para pemilik brand dan yang lain. Ini yang mereka tagih gitu sebagai sponsornya. Pak, ayo Pak, ini Bapak punya soto, ini Bapak punya bakso dan yang lain. Nah, itu ditarik sama dia untuk dana operasional lomba gitu ya. Nah, kalau misalkan Ustaz, ini udah nggak ada pendaftaran sama sekali. Pokoknya warga sini ibu-ibu silakan ikut. Anggap ini lombanya lomba masak Ustaz ya. Ibu-ibu silakan ikut. Udah nggak usah pakai store biaya pendaftaran, nggak ada iuran dari warga karena kita sudah hadirkan 10 sponsor, 20 sponsor misalkan. Nah, apakah gitu ya, ibu-ibu yang tadi, monggo ibu-ibu silahkan datang, bawa alat masaknya sendiri, kompor sendiri, bahan-bahannya sendiri, dan yang lainnya. Kemudian Ustaz, nanti yang menang dikasih hadiah, misalnya kulkas 2 pintu, mungkin kompor gas, mungkin nanti mesin cuci. Itu gimana Ustaz? Boleh nggak kira-kira? Jadi lombanya lomba masak, hadiah dari sponsor, nggak ada iuran, dan yang pesertanya ibu-ibu. Gitu. Fisik lombanya ya, insya Allah tidak masalah. Tidak ada judi, tidak ada gharar. Dan ya sifatnya lomba yang mubah. Hadiahnya juga dari orang lain. Insya Allah tidak masalah. Itu dilihat dari sisi muamalah untuk praktek lomba ini. Apakah ada judi dan ghararnya di sana. Sehingga dilihat dari praktek perlombaannya dan fisik lombanya. Termasuk juga tadi ya, bagaimana tahapan-tahapan yang diinginkan. Tidak masuk kategori gharar ataupun judi. Nah selanjutnya, bagaimana kalau lombanya itu melibatkan wanita? Ya memang, kalau kemudian lombanya itu melibatkan wanita, memang seharusnya itu dilakukan di tempat tertutup. Karena apalagi lomba yang membutuhkan banyak gerak, seperti berlari, atau lomba voli, dan seterusnya. Agar jangan sampai wanita itu jadi bahan tontonan lelaki. Nah kalau masak gimana Pak? Ya insya Allah mungkin lebih sesuai, tapi kita sarankan bagaimana kalau lomba ini di ruangan yang lebih tertutup. Sehingga biar bapak-bapak nggak perlu ikut nonton, karena ini acaranya ibu-ibu. Insya Allah tidak masalah. Baik Ustaz, tadi karena Ustaz bahas lomba yang diikuti wanita, saya teringat dengan pertanyaan yang di awal tadi Ustaz, dan belum sempat kejawab, yaitu di lapangan itu ada lomba yang ikut suami istri, jadi di antara aktivitas lombanya, suami gendong istri Ustaz. Nah ini kan kayaknya bersyukurlah suami-suami yang istrinya bobotnya dan seterusnya gitu kan, sesuai dengan ukuran lomba gitu. Nah, apakah yang semacam ini dibolehkan Ustaz? Bahkan ada juga selain gendong Ustaz, biasanya ini suami ini istri, di tengah-tengahnya balon. Pokoknya gimana caranya mereka bisa pecahkan balon itu berdua, sambil mungkin berpelukan dan yang lain. Nah, apakah lomba seperti ini kalau di masyarakat itu menarik Ustaz, karena memang menghibur, lucu. Ada kadang itu pas digendong istrinya gelempang atau suaminya tidak kuat. Nah, kalau ada lomba seperti itu kira-kira gimana Ustaz? Kita ikut atau bagaimana? Berkaitan lomba suami istri, Nabi SAW pernah lomba dengan Aisyah. Beliau berlomba dengan Aisyah. Ya tentu saja dalam situasi yang tidak disaksikan oleh para sahabat. Jadi ketika itu beliau pulang safar bersama rombongan. Kemudian Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat, silahkan kalian duluan. Akhirnya rombongan duluan berangkat, sudah sampai kira-kira sudah agak jauh antara beliau dengan rombongan. Nabi SAW berdua dengan Aisyah. Kemudian Nabi SAW lomba dengan Aisyah. Dan itu terjadi 2 kali. Perlombaan pertama, mereka lomba lari.
Rasulullah SAW kalah. Kemudian di kesempatan yang kedua, mereka juga lomba lari lagi. Nabi SAW yang menang. Dan kata Aisyah, falamma badantu, ketika aku sudah mulai berlemak, ya, sudah mulai berbobot, Nabi SAW berhasil mengalahkanku. Lalu Nabi SAW memegang pundaknya Aisyah sambil mengatakan, hadhihi bitilka. Ini sebagai balasan dari yang kemarin. Dan para ulama mengatakan ini salah satu di antara contoh at-talattuf, bagaimana lemah lembutnya Rasulullah SAW dengan istrinya, walaupun beliau seorang nabi yang dapat wahyu. Beliau nangis ketika tahajud, dan beliau nangis ketika sujud. Beliau dekat dengan Allah, tapi beliau juga akrab dengan istrinya, nyaman untuk bergaul dengan istrinya. Taib. Nah, bisa nggak sih seperti ini terus kita terapkan dalam kehidupan sekarang, seperti lomba gendong istri dan seterusnya? Sah-sah saja, tapi jangan dilihat orang. Kan? Karena tentu saja suasana seperti ini kan yang kita khawatirkan, misalnya sampai tersingkap auratnya, kemudian lekuk badannya terlihat dan seterusnya. Dan hal-hal yang mungkin kurang begitu pantas untuk dilihat orang, tidak selayaknya untuk ditampakkan di depan umum. Kita punya harga diri, kehormatan yang perlu untuk kita jaga. Dan bahkan saya pernah baca ya di beberapa peringatan yang tertulis di apartemen, di lift, jangan lakukan hal yang yang kurang sopan di depan umum. Misalnya, kemudian disebutkan berciuman, berpelukan, bermesraan di depan umum. Kalau seperti ini, padahal itu bukan apartemen muslim, itu apartemen umum. Itu di apartemen Jakarta. Jika yang kayak gini saja mereka ngasih peringatan, padahal ini kan suami istri terserah kami dong. Iya, tapi bermesraan di depan umum seperti ini, kira-kira masuk kategori pantas atau tidak? Ketika itu tidak masuk dalam kategori pantas, ya tidak selayaknya dilakukan di depan umum. Terima kasih sudah menonton konten dakwah di channel ini. Jika ada pendapat atau gagasan, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih.